Titik atau koma tergantung dari komputernya ya, setting di komputernya. Ya, first grid line location-nya 0,0 aja ya, nggak usah diganti. Terus kita oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Munculnya seperti ini. Nih kalau di sini ya ada apa nih warna toska ya di atas itu, berarti kita ada di sini nih ya. Yang window kiri ini atau tengah menunjukkan si kotak itu ya. Berarti ini dalam planar X Y. Yang kita mau buat adalah di planar X Z. Nah, seperti ini. Ya. Oke. Setelah itu kita rubah ya. Rubah grid line kita karena untuk membantu kita nih nanti membuat ini ya. Di sini kan ada 3,5, di sini juga 3,5 gitu. Oke. Di sini sudah saya berikan juga grid line yang tepat seperti apa ya. Cara mengeditnya ya, itu klik kanan, edit grid data, sudah. Terus sistemnya global, ini kita modify or show system. Nah, muncul seperti ini. Yang ini X grid data, ini Y, ini Z. Nah, kita lihat X dulu ya. Ini sudah saya sesuaikan ya dengan gambar yang ada. Jadi 0, ini 3,5. Kita isi ya. Sembilan 15,5 21,5. Tadi kurang ya. Ini di add lagi ya. Add 33,5. Add lagi. Sini. 37 ya. Jadi akumulasi ya dari awal kan 3,5 ditambah 6. Itu yang mana? 3,5 ya. Ditambah 6. Tambah 6 ya, jadi akumulasi sampai ujung. Ya sesuai dengan paling ujung adalah 37 meter ya, sesuai dengan bentang kuda-kuda kita. Nah, terus yang di sini Y belum saya tambahkan ya, nanti aja belakangan. Nanti Y akan ditambahkan untuk 6 bentang ya. Kalau yang bentang depan sudah jadi ya, dengan jarak 6 meter tadi ya. Nah, Z-nya 4,5. Sini juga sawah ya. 4,5. Oh, sorry. Di ini 4,8. Ini 7,5.
Sudah itu oke, terus oke lagi. Sudah itu kita input material bajanya. Define dulu ya. Terus material yang ini yang default ya, yang kita pakai kan BJ37. Kita add new material aja. Nah, regionnya itu user, materialnya steel ya tetap. Oke. Nah, ini ya. Ada material name-nya di sini ya. Kita tulis saja, kalau saya sih lebih suka menulisnya butuhnya. Jadi kalau misalkan BJ37 ya saya tulis BJ37 namanya ya. Terus di sini ada warna ya, warna saya biasanya ngikutin default karena nanti kalau misalkan input material yang lain ini akan terganti ya. Jadi default yang ada aja. Nah, terus weight per unit volumenya udah sesuai ya. Nah, terus mau memasukkan modulus elastisitas ya. Modulus elastisitas itu kan satuannya Newton milimeter ya. Jadi agar mempermudah kita rubah ya. Jadi Newton milimeter ya. Ini 200.000 MPa kan. MPa itu jangan lupa Newton milimeter ya. Poisson ratio, terus thermalnya sama. Nah, FY-nya itu 370, FY-nya 240. Gitu. Yang ini sama, karena harus berdasarkan tes aktual yang ada. Karena kita nggak punya ya kita isi aja 370, 240. Seperti ini ya. Sudah, kita oke. Terus oke lagi. Itu. Coba yang belum dilengkapi dulu ya. Nol 6 12 18.
30, 36. 30. Sudah. Terus kita lanjut ke input profilnya. Tadi kan sudah materialnya. Sekarang kita mau input profilnya. Nah, caranya define section properties, frame section, add new property. Di mana itu di sini juga ya, di bawahnya material ada section properties, frame section. Nah, kalau ada gambarnya ya bisa import ya, tapi kalau misalkan mau pakai default di sini bisa ya. Nah, kita pakai default yang di sini aja ya, karena di sini emang begitu ya. Jadi banyak macamnya. Ini ada macam-macam juga ya, kita pilihnya still. Nah, pertama kita lihat ya. Kita lihat apa yang pertama, pipa. Ya, pipa 2 inch. Pipa 2 inch itu di sini ya. Diameter luarnya 60,5, tebalnya 3,8. Kita pilih pipe. Nah, ini penamaannya juga kalau saya iya. Kalau saya prefer pakai namanya aja pipa 2 inch. Milimeternya oh ya. Oke dulu kita. Nah, terus oke lagi. Nah, karena di sini meter ya, saya ganti aja biar memudahkan Newton milimeter, nanti kita ganti lagi ya. Frame section lagi, terus modify ya. Kita lihat diameter luar kita di sini outside diameter ya, T3 itu 60,5. Terus thickness-nya tebalnya 3,8. Nah, ini display color-nya merah ya. Ikutin default aja kalau saya. Materialnya kalau belum ada kita bisa tambahkan di sini. Kalau sudah ada kita tinggal pilih BJ 37 gitu ya. Yes. Terus oke. Nah, seperti itu ya. Coba buat dulu yang pipa. KNNC. Koma lima, 15,5. 15,5. Satu koma lima, 27,5. 27,5.
33,5, 37,5. Oh, 6, 12, 18. 16, 12, 18, 24, 30, 36. 24, 30, 36. 0, 4,5, 4,8. 4,5, 4,8. Itu ya 1,25, 1,25. Beda ya. Sudah itu, sudah ya pipa 2 in, sudah. Terus kita lanjut ke add new property. Kemana kita ya? CNP ya. CNP 125 kali 50. Ini ya, kita klik. Nah, display colornya ya tadi merah, ini kuning ya, sudah berubah ya. Jadi nanti kalau misalkan kita by color, nanti dia akan apa ya, masing-masing ya. Kalau CNP berarti warnanya kuning gitu. Tadi kalau misalkan pipa warnanya merah ya, kalau nggak salah. Nah, section name-nya juga sama. Saya prefernya kalau saya pakai ya CNP gitu. Terus 125 kali 50. 125 kali 50 kali 2 ya. Itu bukan 20 ya, tadi saya udah jelaskan. Kali 3,2. Oke. Setelah itu kita lihat T3 outside depth itu adalah T3 ya. T3 itu adalah panjang sejajar dengan sumbu 3 ya. Jadi yang ini itu adalah 125 ya. Nah, terus outside flange ya, flange yang sejajar dengan 2 ya. Berarti dia arahnya ke sini ya. Itu adalah yang 50 ya, range-nya. Nah, terus TF-nya, T flange-nya, T sayapnya itu adalah 3,2 ya kan. Terus T width atau T badannya, tebal badan itu 2 mm ya, ini dalam milimeter semua.
Nah, nanti kalau misalkan ada di profil bajanya fillet radius ya. Fillet radius biasanya kalau misalkan dia kalau misalkan dia hot roll ya, itu dia kan nggak tajam kayak gini ya, jadi dia agak ada radiusnya gitu ya. Terus material yang dipakai ya BJ37. Terus nanti kita okekan. Kau indah, kau indah. Oke. Terus satu lagi properti kita, add new property, masih still terus IWF ya. IWF kita tadi 250 kali 250 kali 9 kali 14. Nah, jadi section name-nya IWF 250 kali 250 kali berapa nih? 9 kali 14. Nah, seperti ini. Terus T3 outside height ya, sepanjang atau sejajar tinggi yang tingginya sejajar dengan aksis 3 berarti sepanjang 2, aksis 2 ya. Jadi di sini itu 250. T2-nya juga sama ya. Sejajar dengan aksis 2 ya, 250 juga kan panjangnya. Nah, terus TF-nya tebal flange-nya 14, tebal badannya 9, terus di bottom ya atau flange yang di bawah ini bisa juga dia asimetris begini, bisa juga simetris kan, tapi kalau punya kita kan simetris ya, jadi ini juga 250 nih flange-nya yang di bawah. Tebalnya juga sama 14 ya. Nah, fillet radiusnya di sini saya nggak isi, tapi boleh saja kalau misalkan nanti lihat di profil tabel profil baja ya diisi fillet radius itu ya. Jadi dia membuat ini tampak tidak lancip atau runcing seperti ini ya. Nggak siku-siku. Materialnya jangan lupa materialnya BJ37 ya. Kalau sudah oke. Terus ini yang properti kita punya sudah lengkap sepertinya, kita oke. Sudah tersimpan material dan propertiesnya. Terus setelah itu kita gambar ya.
gambar ya. Kalau di sini gambarnya bisa dari draw, terus draw frame cable, properties of object, line object, curve frame, atau klik ini langsung ke properties ya. Coba kita lihat dulu yang mana aja itu ya, kita rubah dulu nih ya supaya kita nggak lupa. Kilonewton meter. Kita draw, terus draw frame cable or tendon. Nah, nanti keluar seperti ini. Ya. Terus nanti kita pilih yang curve dulu. Karena kita mau bikin kuda-kuda yang melengkung itu tadi, yang menggunakan pipa 2 in. Ya. Terus momen releasesnya continuous aja ya, continuous dulu ya, seperti itu. Nah, atau tadi kan lewat draw di atas ya, ini bisa juga di sini langsung draw ya, kita pilih yang ini. Nah, itu tadi kan sudah kita ganti ya jadi curved frame, terus pipa 2 in continuous. Oke. Ini bisa kita close ya. Setelah kita close, kursor kita akan muncul seperti ini ya. Ini artinya kita siap menggambar ya. Siap menggambar. Terus kalau misalkan kayaknya saya mau misalkan mau pilih dulu gitu, misalkan mau mengklik sesuatu gitu ya, itu bisa kita escape dulu ya. Nah, maka dia akan panahnya seperti semula, terus ya bekerja seperti semula ya, itu keluar dari mode menggambar itu tadi ya. Tuh. Nah, ini sudah siap gambar, terus kita klik nih yang paling bawah ini. Kayaknya saya ada kesalahan ya, tunggu. Edit grid data. Salah. Gridnya salah ya saya. 21,5, 27,5 ya. Kelewatan. 27,5, 33,5 sama 37 ya jadinya. Nah, gitu ya. Nah, ya seperti ini ya. Nah, terus tadi ya kita mulai menggambar nih. Nah, kita tarik garis dari ujung ya, nanti dia muncul grid points gitu. Terus klik lagi di ujung sini. Ini muncul seperti ini ya. Terus ya ininya curve frame ya. Terus ini planar point and radius aja. Nanti dia keganti di sini ya. Keep as a single project atau bisa juga break into multiple ya, tapi belum tentu ya kalau misalkan itu dia break into multiple equaling object. Jadi keep as a single object aja. Kalau break tuh kayak iya sudah dia dibagi-bagi aja, tapi kita nggak bisa memilihnya gitu ya.
Nah, ini keep as a single object aja. Kita bagi jadi 36 nih ya. Radiusnya tuh harus kena sisi yang paling atas itu ya. Ya mungkin kita 55 dulu mungkin ya radiusnya. Nah, jadi number of linearnya 36 ya. Radiusnya 55. Oke. Sudah. Setelah itu kita oke kan? Nah ini kayaknya kita kurang sedikit lagi ya. Mungkin 5. Nanti radiusnya ditambahkan ya. Ditambahkan sendiri nggak apa-apa. Kita skip dulu ya. Kalau mau ganti radius ya, salah. Klik dulu, terus klik kiri, terus klik kanan ya. Nanti dia akan muncul seperti ini. Terus kita ke location ya. Terus curve, bukan. Show layout ya. Nah, kita akan balik lagi ke sini. Mungkin akan kita tambahkan jadi 60, mungkin silakan ya. Apakah dia tepat di garis itu? Udah. Bu, maaf Bu, tadi show layoutnya di mana Bu? Maaf. Ini. Klik dulu, klik kanan di ini, di mana garisnya. Terus location. Nah, terus ini. Show layout. Nah, itu radiusnya berubah bisa jadi 60. Tapi kayaknya 60 kurang ke bawah tadi ya. Coba 65 deh ya. Nanti dicoba-coba ya, sehingga nanti yang paling atas tepat di garisnya itu. Garis yang sudah kita buat itu tadi. Ini oke. Ya, tadi di sini ya, show layout. Terus oke. Makasih Bu. Nah, ini kayaknya masih belum tepat, tapi ya coba dulu ya. Nah, ini kita lihat di sini. Kita copy dulu aja deh ya. Kita copy dulu si garis ini ya. Klik ya. Terus edit ya. Terus kita ke replicate. Sudah. Replicate, increments itu jarak yang mau kita replicate. Kalau increment data itu jumlah yang mau kita replicate. Nah, yang jumlah yang mau kita replicate hanya 1. Jaraknya ya kita ke atas replicate-nya jadi Z ya 0,3 meter. Nah, seperti itu. Sudah, terus kita oke. Apply dulu boleh, oke, langsung boleh. Nah, jadinya nanti akan, nah ini mungkin pas di sini dia ketemu nih ya. Cuma nanti kita pastikan lagi ya. Kalau belum ketemu mungkin perlu
nggak dikurangin sedikit ya radiusnya. Nah terus kalau mau kita zoom ya di bagian tertentu pakai yang ini ya. Ini misalkan kita mau zoom di bagian ini aja. Nah gini. Kalau ini dia ngepasin gitu ya. Kalau yang ini. Nah, terus di sini bajunya taruh dulu. Bajunya taruh. Tadi kan mau bilang ganti baju ditaruh. ini terus kita gambar. Nah, kita gambar trasisnya itu pakai lagi kan? ini ya. Straight frame. Jadi tinggal klik ini lagi ya, draw lagi. Yang ini kita ganti jadi straight frame ya. Terus sectionnya masih tetap pipe kan. Nah, terus kita hidupkan dulu ya. Ini ya ada end and mid points. Ini kita klik dulu ya. Supaya kita tahu tadi sebenarnya udah dibagi-bagi ya. Jadi ini tadi dibagi 36 ya. Nih. Jadi kita bikin straight-nya itu saya zoom out lagi ya. Zoom lagi. Nah, gini ya. Ini ke atas. Klik kanan. Ya. Terus ini ke poin yang lain. Jangan intersection ya. Nah, yang di sini nih. Klik kiri. Terus klik kanan. Kalau misalkan kita nggak klik kanan, yaitu dia lanjutin. Misalkan ini kita tarik ke atas ya kan. Kita bikin line ke atas, kita tarik ke sini ya, ke atas gitu. Terus ke sini ya. Kalau mau memutus ya klik kanan ya. Jadi dia nggak ada garisnya lagi kan. Kalau misalkan kita ini terus kita masih belum klik kanan, dia akan minta untuk membuat garis lain gitu. Kalau kita udah mau berhenti ya klik kanan. Nah, seperti itu ya. Nah, ini nanti dibuat sampai ujung ya. Kan sudah dibagi-bagi gitu, ya. Nah, terus kita akan membuat IWF-nya ya, kolomnya. Kita klik lagi ini ya. Terus straight frame juga ya. Tapi kan bukan pipa lagi ya. Kita ganti dengan IWF ya, karena kan kolomnya dari IWF ya. Terus kita gambar ya. Sini putus ya. Jadi klik kiri terus klik kanan ya untuk memutusnya. Nah, terus ini boleh kita pakai bantuan garis ya. Maksudnya apa? Kita increment ini dulu kita hidupkan ya, intersection ya. Nah, terus baru kita buat satu garis ke sini, grid line ini. Terus kita putus. Nah, ini kan sudah ada intersectionnya ya. Jadi kita bisa buat garis tanpa kita menghitung-hitung. Klik intersection di sini, klik kanan. Nah, terus nantinya kita hilangin aja yang ini. Ini garis bantu kita
delete. Nah, ya jadi kita ketemu di sini. Ini pas di persimpangannya, pas di pipanya ya. Kalau kita nggak pakai garis bantu nanti akan kesulitan sih sebenarnya ya. Karena misalkan kita mau buat yang di sebelahnya ya. Dari sini ke sini tuh kita akan bingung. Dia akan berhenti di mana ya. Yang pasti kan dia kalau kita ini intersection ya, menghidupkan intersection, nanti dia akan berhenti, ketahuan gitu intersectionnya di mana ya. Jadi kita bisa buat dengan mudah. Terus klik kanan. Setelah itu escape ya, baru dia berbentuk seperti kursor begini, lalu kita hapus saja. Nah, gitu ya. Nanti ini dibuat sampai ujung sebelah sini ya, gitu. Bu, tadi kalau mau motong garis yang kelewatan gimana, Bu? Section soalnya. Dibikin memotong garis yang kelewatan itu dihapus ya. Jadi saya ulang dulu deh ya. Saya bikin yang berikutnya ya. Yang berikutnya nggak terlalu kelihatan tapi nggak apa-apa ya. Ini aja deh, saya hapus dulu ya. Nah, delete aja ya. Jadi ini kita bikin dulu garis ini ke ujung sini, terus klik kanan. Nah, ya dia nggak minta untuk ada garis lagi ya. Terus baru kita gambar lagi 2 kali ya. Ini kan udah ketemu intersectionnya di sini. Nah, kita gambar sampai ke situ, poin di situ. Jadi dari bawah sini ada grid point. Terus ya intersection gini. Klik kanan, klik kiri ya. Baru klik kanan. Nah, dia udah hilang tuh titik-titiknya ya. Baru escape ya. Terus kita klik nih garis yang di sini, atau kita pilihlah garis yang di sini ya. Jangan pilih di bawah ya, takutnya ini kan karena double yang di bawah ya. Kalau yang di atas tadi kan cuma 1 ya garisnya, terus kita delete aja. Nah, gitu. Seperti itu, nanti dibuat sampai ujung ya. Oke. Gambar sudah. Oke, sekarang kita lanjut ya, sebentar lagi nih. Load cases ya, load pattern. Baru ke kombinasi. Jadi sebelum memasukkan beban atau load, kita butuh mendefine dulu nama loadnya ya. Define-nya itu dengan load patterns. Jadi define load patterns. Nah, kita kan define di sini ya. Beban mati, beban hidup, dan beban angin ya. Kita tambahannya ada beban angin. Nah, beban hidup itu ada 2 ya. Beban mati itu ada 2. Beban mati akibat berat struktur, terus sama satu lagi adalah superimpose dead load atau SIDL. Nah, itu akibat beban di luar struktur, misalkan penutup atap tadi ya, penggantung ya itu, atau mungkin bracing angin gitu ya. Itu bisa kita masukkan ke SIDL.
ya. Nah, dead di sini itu adalah load atau beban mati strukturnya ya. Jadi akibat dimensi dari strukturnya, elemen strukturnya. Ya, dalam hal ini berarti kan elemen struktur di sini adanya kuda-kuda, gording, dan kolom. Nah, itu akibat itu. Nah, kalau misalkan kita ganti kuda-kudanya pakai pipa yang lebih besar, 3 inch gitu misalkan. Nah, berarti dead load kita ya, beban mati kita akibat berat sendiri kan akan berubah. Dia lebih berat kan? Tidak selight yang 2 inch gitu. Nah, si SAP ini bisa melakukannya sendiri ya, tanpa kita harus cari-cari pipa 2 inch itu beratnya 3 inch ya, yang kita ganti itu beratnya berapa ya, tanpa mencari-cari itu. Jadi dengan mengalihkan atau membuat self weight multiplier-nya jadi 1 ya. Jadi kita punya di sini dead load pattern name-nya dead, tipenya juga dead ya. Nah, terus satu lagi yang dead load itu adalah SIDL. SIDL, superimposed dead load ya. Tipenya dead juga, tapi self multiplier-nya kita buat 0. Artinya kita memasukkan sendiri gayanya atau load-nya ya. Nanti kita assign sendiri. Terus add new load pattern. Nah, kita dapat 2 dead di sini. Terus beban hidup. Di sini saya mau tulis live ya. Tipenya itu live juga live load ya. Terus kita ke add new pattern. Ya, sudah bertambah di situ lagi. Setelah itu angin ya, tulis saja angin atau wind, itu juga nggak apa-apa. Tipenya ya wind di sini. Nah, wind itu macam-macam sesuai dengan peraturan masing-masing ya. Cuman kita nanti masukin beban anginnya manual saja ya, jadi kita pilih yang non aja. Terus kita add new load pattern gitu. Sudah, terus oke. Nah, kita udah simpan nama-nama load pattern-nya ya. Kalau lupa ya, di sini juga ada ya. Nah, terus kita ke load combination ya. Masih di tempat yang sama, itu di bawahnya, define load combination. Terus kita add new combo ya. Biasanya ada juga yang tulis kayak gini ya, combo 1, combo 2, combo 1, combo 2. Nah, tapi kalau saya lebih senang saya tulis benar-benar kombinasinya. Misalkan kita mau 1,4 dead load ya. Ya saya tulis 1,4 nama kombinasinya gitu ya. Terus load combination type-nya linear add. Terus 1,4 dead load ya, berarti dead load-nya sendiri ya. Scale factor-nya jadi 1,4 ya. Terus di add. Oke. Terus beban mati
lagi yang superimpose dead load ya. Karena kan tadi saya bilang beban materinya ada 2. Dead yang self weight multiplier-nya itu adalah 1, yang satu lagi adalah 0 karena self weight multiplier-nya 0 ya, jadi kita masukkan load-nya nanti. Berarti di sini ditambahkan, kita pilih SIDL. Ya. SIDL dead load ya, ini 1,4 kita add. Terus kita oke. Nah, ada 1,4 dead load. Misalkan kita mau menambahkan lagi add new combination-nya itu 1,4 dead load. 1,2 ya, 1,2 dead load ditambah 1,6 live load. Ininya masih linear A, terus load case name-nya itu adalah dead 1,2. Terus pakai SIDL juga ya, 1,2. Terus live load-nya tuh angin ya namanya, itu 1,6. Sorry, bukan angin, live load ya, live. Satu koma 6 ya. Add ya seperti ini untuk 1,2 dead load ke 1,6 dead load ya. Nanti wind kita bicarakan minggu depan ya. Terus kita oke dulu. Nah, terus oke. Nah, ini kurang wind aja sih ya gitu. Oke kan? Nah. Oke, seperti itu membuatnya. Ada pertanyaan dulu, ini juga sudah ada ya. Ini kombinasi 1 yang terakhir tadi 1,2 dead load plus 1,6 live load. Ada pertanyaan? Hai. Oke, kalau nggak ada silakan dikerjakan, dilengkapi ya. Kemarin saya bilang boleh berkelompok ya, kalau nggak salah ya. Itu bisa berkelompok minimal 2 orang, maksimal 3 orang ya. Jadi pilih kelompok sendiri, bisa diselesaikan sekarang, jadi besok kita minggu depan kita tinggal melanjutkan aja ya. Oke. Step-step PowerPoint juga sudah saya share di e-learning ya. Jadi tinggal diikuti saja ya. Semoga mudah-mudahan sih berhasil dan nantinya tidak ada error ya. Oke. Jadi diselesaikan ya. Saya sih nggak kasih tugas ya, tapi ya diselesaikan aja permodelan yang tadi itu ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya sudahi sampai di sini. Silakan mengerjakan ya. Selamat sore.